Halo, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok D6 akan mempresentasikan mengenai tentang zat adiktif pada makanan dalam mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Adapun anggota dari kami yaitu saya sendiri, Idewa Putu Bagus Martanom dengan NIM 096 dan juga rekan saya Melisa Cantika Rizky Afitri dengan NIM 112. Adapun pendahuluan dari materi kami yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 329 garing Menkes garing PR garing 12 garing 76 di mana disebutkan bahwa makanan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu mengolah makanan untuk meningkatkan mutu itu sendiri. Adapun bahan tambahannya ada dua, yaitu aditif yang sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja ini fungsinya untuk meningkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, dan memantapkan bentuk serta rupa dan lain sebagainya. Sedangkan untuk adiktif yang tidak sengaja ada dua, bahan alamiah dan sintetis. Untuk bahan alamiah contohnya lecitin, asam sitrat, dan lain sebagainya, dan bahan sintetis yaitu beta karoten, asam akobrat, askorbat, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dari bahan sintetis ini lebih pekat, lebih stabil, dan lebih murah. Tentu ada kekurangannya yaitu mengandung zat berbahaya bagi kesehatan yang dapat juga menimbulkan karsinogenik atau kanker. Ada 10 topik bahasan dari kami. Yang pertama ada zat tingkat logam, zat anti karat, zat pemantap, zat pemanis sintetik, zat penjernih larutan, zat pemucat, zat pengasam atau asidulan, zat pengembang adonan, zat pengawet, dan yang terakhir surfaktan. Di mana yang pertama yaitu zat tingkat logam. Ini fungsinya untuk menstabilkan berbagai pengolahan makanan sehingga dapat membantu menstabilkan warna, cita rasa, dan tekstur. Dan contoh bahannya ada ion Mg yang terdapat di klorofil, ion Fe sebagai ferritin, furin, dan porfirin serta hemoglobin, dan lain sebagainya, serta adapun proses atau pembentukan kompleks ion logam dengan sequestran dengan rumus L tambah S menjadi LS. Untuk contoh dari beberapa senyawa organik seperti asam sitrat, EDTA, maupun senyawa anorganik seperti polifosfat. Selanjutnya juga sequestran ini dapat menghambat proses oksidasi, di mana senyawa ini merupakan sinergik antioksidan karena dapat menghilangkan ion-ion logam yang mengkatalisasi proses oksidasi, serta sequestran polifosfat dan EDTA sering digunakan dalam pengolahan ikan kalengan untuk mencegah terbentuknya kristal, dan penambahan bahan ini juga pada sayuran sebelum diblazir dapat mencegah perubahan warna yang disebabkan oleh logam, serta dapat juga digunakan dalam minuman. Tentu ada efek negatif dari zat tingkat logam ini menyebabkan tubuh kekurangan ion Ca dan mineral lainnya akibat dari kemampuan EDTA yang sangat efektif dalam mengikat atau mengkerat ion logam. Yang kedua adalah zat anti karat, di mana zat anti karat ini ditambahkan pada bahan pangan yang berbentuk tepung atau butiran yang bersifat higroskopis untuk mempertahankan sifat butirnya. Dan zat ini melapisi partikel bahan dan menyerap air yang berlebihan atau membentuk campuran senyawa yang tidak dapat larut. Dalam pengolahan bahan pangan umumnya digunakan kalsium silikat dengan konsentrasi 5% untuk mencegah pergerakan kue soda atau garam meja dengan konsentrasi 2%. Bahan ini sering dipakai atau dicampurkan tepung atau rempah yang mengandung minyak astiri. Dan zat anti karat lainnya digunakan dalam industri pangan seperti Na-silikofosfat
aluminat dan sebagainya, dan senyawa ini tidak larut dalam air tapi mempunyai daya serap air yang berbeda. Bahkan anti kerak ini tidak bersifat toksik atau ikut termetabolisasi oleh tubuh sejauh batas jumlah yang diperbolehkan dalam makanan itu sendiri. Selanjutnya ada zat pemantap, di mana zat ini fungsinya untuk mengeraskan jaringan sel tanaman, terutama disebabkan oleh ada ikatan molekul antar gugus karboksil bebas pada komponen penyusun dinding sel, yaitu pektin. Nah, dengan cara menambahkan garam Ca 0,1 sampai 0,25% sebagai ion Ca, ion kalsium ini akan berkaitan dengan pektin dan membentuk Ca pektinat atau Ca pektat yang tidak larut. Untuk contohnya, dari Ca itu sendiri ada CaC12, Ca sitrat, CaSO4, Ca laktat, dan Ca monofosfat. Untuk selanjutnya juga masih ion trivalen seperti Al3+ dalam bentuk NaAl SO4, di mana penggunaan ini dalam pickle ketimun dengan melarutkan garam tersebut dalam larutan garam fermentasi. Selanjutnya ada AlSO4. Ini juga dapat dipergunakan untuk memperlunak pickle segar dan mencegah pengerasan jaringan sel pada larutan pH yang rendah. Untuk selanjutnya, ini ada bahan pemanis sintetik, merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis dan dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Sedangkan kalori yang dihasilkan juga jauh lebih rendah pada gula. Sedangkan garam Na dan Ca-siklamat yang penggunaan ini dilarang di Amerika, sedangkan di Indonesia masih diizinkan dikarenakan ada beberapa alasan di mana masyarakat Amerika dari sejak dini dan rata-rata itu mereka sudah mengkonsumsi banyak kandungan gula yang sintetis, dan dari kasus diabetes pun mereka juga sangat tinggi, maka penggunaan ini dilarang. Sedangkan di Indonesia mungkin masih tergolong rendah dan masih banyak masyarakat kita mengkonsumsi makanan yang alamiah atau berasal dari tanaman gulanya itu sendiri. Nah, untuk garam Ca dan N-asakrin ini masih digunakan, dan pada konsentrasi yang tinggi sakarin akan menimbulkan rasa pahit, getir atau nimbra, serta kemanisan sakarin ini dikatakan 400 kali lebih besar daripada manis larutan sukrosa 10%. Di sini terdapat penelitian di Kanada, dapat penggunaan sakarin 5% dalam racun tikus dapat merangsang sel tumor di kantung kemih. Dengan alasan itu, melarang penggunaan sakarin dalam diet dan breakfast foods dilarang. Namun pelarangan itu ditunda dapat mendapatkan data lebih lanjut lagi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada zat penjernih larutan. Masalah yang utama dalam pembuatan bir, anggur, dan sari buah adalah timbulnya kekeruhan, pengendapan, dan oksidasi yang menyebabkan perubahan warna. Senyawa kimia yang bertanggung jawab atas terjadinya perubahan tersebut terutama berasal dari golongan fenol seperti antosian, flavonoid, leukoantosinogen, dan tanin. Protein atau pektin bereaksi dengan polifenol membentuk koloid yang menimbulkan kekeruhan. Untuk menghilangkan kekeruhan tersebut, dapat dipakai enzim ataupun bahan penjernih dan absorben yang menghidrolisis protein atau pektin. Adapun bahan-bahan yang biasa digunakan dalam penjernihan larutan yaitu ada bentonit. Bentonit ini biasa digunakan dalam pembuatan anggur untuk mencegah pengendapan protein. Lalu gelatin yang biasa digunakan pada
sari buah ya akan membentuk kompleks gelatin tanin yang dapat diendapkan kemudian dipisahkan. Lalu yang ketiga ada arang aktif. Selanjutnya di sini ada zat pemucat. Tepung terigu yang baru biasanya berwarna kekuningan dan bersifat kurang elastik. Bila dijadikan adonan roti, tepung ini tidak dapat mengembang dengan sangat baik. Untuk itu, untuk memperoleh tepung terigu dengan mutu yang baik, terigu dibiarkan selama lebih kurang 6 minggu. Dan dalam mempercepat proses pemeraman tepung agar dapat menghasilkan tepung dengan mutu baik, dapat ditambahkan zat pemucat. Zat pemucat yang sering digunakan yaitu yang pertama ada benzoil peroksida yang digunakan sebagai pemucat terigu. Yang kedua ada kalium bromat, kalium iodat, kalsium peroksida yang hanya bersifat untuk meningkatkan daya pengembang telur. Yang ketiga ada nitrosil klorida, nitrogen oksida, gas CI2, CiP2 yang dimana dapat berfungsi sebagai keduanya, yaitu sebagai pemucat terigu dan sebagai peningkat daya pengembang terigu. Selanjutnya ada asidulan atau zat pengasam. Zat asidulan ini merupakan senyawa kimia yang bersifat asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan yang bertindak sebagai yang pertama yaitu penegas rasa dan warna, dapat mencegah pertumbuhan mikroba, sebagai bahan pengawet, lalu bahan pengembang adonan, bahan pengkelat, dan yang terakhir ada mencegah ketangikan. Asidulan ini biasa asam yang banyak digunakan pada bahan makanan adalah asam organik seperti asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam fosfat, asam suksinat, dan asam tartrat. Adapun asam anorganik antara lain seperti HCl dan H2O4 yang mempunyai derajat disosiasi yang tinggi sehingga berakibat kurang baik bagi mutu produk akhir. Selanjutnya itu ada pengembang adonan. Bahan pengembang adonan yang sekarang dipakai menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menghasilkan gas CO2. Gas ini diperoleh dari garam karbonat dan garam bikarbonat. Bahan pengembang yang umumnya digunakan adalah natrium bikarbonat NaHCO3, yang dimana kadang-kadang garam amonium bikarbonat juga digunakan, tetapi garam-garam ini terurai pada suhu tinggi, sehingga garam ini jarang digunakan karena bersifat higroskopik dan sedikit menimbulkan rasa pahit. Lalu perbandingan antara asam dan NaHCO3 harus diperhatikan agar tidak menimbulkan rasa seperti sabun ataupun rasa asam dan pahit. Selanjutnya di sini ada zat pengawet. Zat pengawet terdiri atas senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam atau garam. Aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, hamir ataupun kapang. Zat pengawet organik yang pertama yaitu ada zat pengawet organik, yang dimana zat kimia ini yang sering dipakai sebagai bahan pengawet adalah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, dan asam asetat dan epoksida. Zat pengawet organik ini lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garam. Lalu yang kedua ada zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit nitrat dan nitrit. Zat tersebut sulit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau kasulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Lalu yang terakhir adalah surfaktan. Surfaktan digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan mutu produk dan mengurangi kesulitan penanganan bahan yang mudah rusak. Pemakaian surfaktan selama produksi disimpan akan mempertahankan viskositas, tekstur, cita rasa, dan juga memperpanjang masa simpan produk tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam golongan surfaktan yang pertama adalah pengental, pembasah, pengemulsi, dan penstabil. Baik, sekian presentasi penjelasan materi dari kelompok D6.
Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih.